Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Telkom Purwokerto, Kompetensi Keahlian TKJ, akan mempresentasikan tentang dasar jaringan yang beranggotakan Jamal Romadhoni, Riko Dini Islahati, Olivia Agatha, dan Ismada Geranini. Definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang saling berhubungan satu dengan yang lain menggunakan protokol komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, program, dan perangkat-perangkat. Manfaat jaringan komputer. Yang pertama yaitu berbagi pakai sumber daya seperti printer, scanner, dan lain-lain. Yang kedua, berbagi pakai software. Yang ketiga ada komunikasi seperti email, teleconference, video conference. Dan yang keempat ada keamanan data. Keamanan data ini terpusat di server dan diberi hak akses. Dan yang kelima adalah akses internet. Klasifikasi jaringan komputer meliputi area, media transmisi, dan fungsi. Untuk area itu sendiri yaitu ada Local Area Network atau LAN, yang kedua Metropolitan Area Network atau MAN, yang ketiga Wide Area Network atau WAN, dan yang terakhir ada Internet. Local Area Network atau LAN yaitu berada pada area yang tidak terlalu luas, biasanya menghubungkan komputer pribadi ataupun workstation dalam satu kantor. Yang kedua yaitu Metropolitan Area Network atau MAN. Mencakup kantor-kantor atau perusahaan yang letaknya berdekatan dalam satu kota. Yang ketiga yaitu ada Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network atau WAN ini menghubungkan komputer-komputer dengan cakupan daerah yang lebih luas lagi, yaitu seperti antar negara, pulau, semua. Dan yang terakhir adalah internet, merupakan interkoneksi jaringan komputer seperti LAN, MAN, dan WAN yang berada di seluruh dunia. Berikut adalah tabel cakupan area jaringan LAN, MAN, WAN, dan internet.
Selanjutnya yaitu klasifikasi menurut media transmisinya. Yang pertama ada wired network atau jaringan kabel. Yang kedua ada wireless network atau tanpa kabel. Untuk wired network atau jaringan menggunakan kabel yaitu jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media transmisinya, berbahan dasar tembaga maupun serat optik. Yang kedua yaitu wireless network atau tanpa kabel, merupakan jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Biasanya menggunakan frekuensi sekitar 2,4 GHz sampai 5,8 GHz. Klasifikasi selanjutnya yaitu menurut fungsinya. Yang pertama, client server, dan yang kedua adalah peer. Client server ini merupakan jaringan komputer yang memfungsikan satu atau beberapa komputer sebagai server, sedangkan komputer yang lainnya difungsikan sebagai client. Yang kedua yaitu peer-to-peer. Merupakan setiap komputer dalam jaringan ini dapat berfungsi sebagai klien atau server. Masing-masing dapat memberikan dan menerima akses dari satu komputer ke komputer. Lain. Berikut merupakan hardware jaringan komputer. Yang pertama yaitu komputer server, komputer client, NIC, hub, switch, repeater, bridge, router, dan modem. Komputer server yaitu komputer yang bertugas untuk memberikan layanan pada jaringan. Komputer klien yaitu komputer yang dipergunakan oleh user dalam suatu jaringan. Klien akan mendapatkan layanan dari server dari sesuatu yang dimintanya. Hub dipergunakan dalam jaringan dengan topologi star. Yang kedua berfungsi sebagai konsentrator atau pusat jaringan yang akan melewatkan data di dalam jaringan. Yang ketiga, hub bekerja di layar fisikal. Sifat hub yang pertama yaitu data diteruskan ke semua komputer walau mereka tidak membutuhkan data tersebut. Yang kedua bersifat half to black, dalam satu waktu hanya dapat mengirim atau menerima data. Selanjutnya yaitu switch. Alat yang berfungsi sama seperti hub sebagai konsentrator jaringan.
Sifat switch yaitu memiliki kemampuan untuk mengarahkan data hanya pada komputer yang membutuhkan. Bersifat full duplex, yaitu dalam suatu waktu dapat mengirim dan menerima data dari manapun. Yang selanjutnya yaitu repeater. Berfungsi untuk menguatkan sinyal pada saat mencapai jarak yang terlalu jauh. Melalui repeater, sinyal yang lemah dapat diperkuat lagi dan diteruskan bagi jaringan yang lain. Selanjutnya yaitu bridge. Bridge ini berfungsi untuk menghubungkan suatu bagian jaringan dengan bagian yang lain, atau sebagai jembatan. Kelebihan dari bridge yaitu, sebuah bridge dapat menghubungkan segmen jaringan. Kekurangannya yaitu, sebuah bridge tidak dapat menentukan jalur mana yang paling efisien untuk mentransmisikan data. Selanjutnya yaitu router. Fungsi router hampir sama dengan bridge, tetapi router memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan mencari route yang terbaik dalam pengiriman paket data atau routing. Hasilnya, data akan sampai ke tujuan secara efisien. Selanjutnya adalah modem. Modem yaitu modulasi demodulator. Modulator yaitu suatu rangkaian yang berfungsi melakukan proses modulasi, yaitu proses menumpangkan data pada frekuensi gelombang pembawa atau carrier signal agar bisa dikirimkan ke penerima melalui media tertentu. Dan demodulator adalah mempunyai fungsi kebalikan dari modulator, yaitu proses mendapatkan kembali data atau proses membaca data dari sinyal yang diterima dari pengirim. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau tutur kata. Mohon maaf. Wabillahi taufiq